Pada tahun 1571, Sultan Cirebon kedua atau Panembahan Ratu I ini hendak dibunuh ya. Pelakunya adalah Datuk Pardun. Jadi Sultan Cirebon kedua yang baru bertahta selama 3 tahun itu akan dibunuh oleh seseorang yang bernama Datuk Pardun. Nah, Datuk Pardun ini merupakan murid daripada Syekh Siti Jenar, juga merupakan anak daripada Syekh Siti Jenar. Mengapa Datuk Pardun ingin membunuh Sultan Cirebon? Alasannya karena beliau merasa dendam terhadap kerajaan Cirebon. Sebab kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon menurutnya telah semena-mena menghukum mati gurunya sekaligus orang tuanya Syekh Siti Jenar. Jadi memang dalam sejarah Cirebon ini Syekh Siti Jenar ini dihukum mati di Cirebon ya pemirsa. Dihukum mati di Cirebon, dihukum mati di alun-alun Cirebon atas perintah Kesultanan Demak. Karena dendam itulah kemudian Datuk Pardun melampiaskannya itu dengan cara membunuh Sultan Cirebon. Memang dendamnya ini telat ya, karena Syekh Siti Jenar ini kan dihukum wafat pada masa Sunan Gunung Jati. Balas dendamnya telat ini karena waktu itu memang Datuk Pardun dikisahkan tinggal di Banakeling ya, yang jauh dari Cirebon, sehingga dari Banakeling ke Cirebon itu kan memerlukan perjalanan waktu yang lama begitu. Setelah sampainya di Cirebon itu kan ternyata Sultan Cirebon pertama atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu kan sudah wafat. Jadi beliau tetap dendam, dan dia ingin melampiaskan dendamnya itu membunuh Sultan Cirebon itu. Nah, upaya pembunuhan Sultan Cirebon ini dilakukan manakala ketika Sultan Cirebon atau Panembahan Ratu itu sedang ingin melakukan ziarah ke makam leluhurnya, ziarah ke Gunung Jati begitu. Jadi ingin berziarah. Ketika rombongan Sultan itu melewati suatu jalan atau suatu daerah yang disebut Waringin Jambrek, nah di situ Datuk Pardun melaksanakan hajatnya, yaitu untuk membunuh Sultan Cirebon itu. Namun karena Sultan Cirebon itu kan dikawal dengan ketat kan, akhirnya upaya pembunuhan Datuk Pardun terhadap Sultan Cirebon itu gagal. Ya gagal kan karena keburu dihalangi oleh prajurit-prajurit kerajaan yang dikenal handal. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, karena Datuk Pardun ini sendirian, meskipun sakti, kabarnya dikisahkan sakti, ya mulanya ini Datuk Pardun diparang, ditusuk dengan keris dan lain sebagainya, ini mulanya memang tidak mempan. Tapi kesaktiannya itu gugur ya, setelah lurah, pada waktu itu lurah maksudnya pemimpin pasukan, menusuk Datuk Pardun dengan keris yang berasal dari Sultan Cirebon itu ditusukkan ke Datuk Pardun, itu ternyata meninggal. Jadi akhirnya upaya Datuk Pardun untuk balas dendam ini gagal. Nah, versi kewafatan daripada Datuk Pardun ini unik ya, karena setelah Datuk Pardun itu meninggal, ketika dikuburkan di pinggir jalan itu, mayatnya itu keluar lagi begitu, berdiri lagi tapi mati, berdiri lagi tapi mati. Ini legendanya ya. Berdiri lagi, dikuburkan lagi, berdiri lagi. Akhirnya Sultan Cirebon kala itu ya udahlah, kalau misalnya mayatnya model begitu, kuburkan aja di tengah jalan begitu. Nah, setelah dikuburkan di tengah jalan, ternyata mayatnya itu tidak bangkit lagi.
Begitu menurut legenda. Ini bahasa kiasan yang mungkin maksudnya adalah sulit dibunuh begitu. Jadi walaupun satu orang sulit dibunuh, sehingga digambarkannya demikian. Kini makam Datu Pardun, murid Syekh Siti Jenar atau anak Syekh Siti Jenar yang hendak menuntut balas ke Cirebon itu, dapat ditemui di kota Cirebon ya pemirsa, di daerah kota Cirebon, tepatnya di Jalan Siliwangi. Jadi di situ ada makam Datuk Pardun.